Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Purnawarman dengan NIM 22811313008, mahasiswa PJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang sedikit mengenai pentingnya networking dan partnership di dalam dunia pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendidikan Islam merupakan tempat di mana dibentuknya generasi penerus di dalam dunia Islam. Tentu saja yang namanya mendidik atau menciptakan generasi yang bisa dibanggakan untuk masa depan dunia Islam itu merupakan perkara yang sangat besar, perkara yang butuh adanya keseriusan di dalam menjalankan dunia pendidikan tersebut. Dunia pendidikan Islam tidak hanya sekedar bagaimana kita mendidik peserta didik kita untuk bisa survive di dalam kehidupan mereka di kemudian hari, tetapi dunia pendidikan Islam merupakan tempat di mana kita mencurahkan harapan, cita-cita, dan keinginan besar kita, keinginan luhur kita agar peserta didik kita menjadi generasi yang bila kita sendiri tidak mampu untuk mewujudkan harapan besar kita, semoga di tangan generasi siswa-siswi kita, cita-cita kita sebagai guru bisa terlaksana. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, tentu saja kita tidak cukup hanya mengandalkan usaha dari diri kita sendiri. Kita butuh yang namanya partner, kita butuh yang namanya teman di dalam menyokong kemampuan kita yang sangat terbatas ini. Dalam lembaga pendidikan Islam, tentu saja satu lembaga tidak memiliki seluruh kemampuan yang diperlukan untuk mewujudkan generasi emas, generasi yang patut untuk dibanggakan di kemudian hari. Melainkan kita membutuhkan yang namanya dukungan dan kerjasama di dalam mewujudkan cita-cita kita. Di dalam lembaga pendidikan Islam kita memiliki kurikulum yang di dalamnya terdapat visi dan misi, harapan besar sebuah lembaga pendidikan terhadap peserta didik. Untuk mewujudkan itu, tentu kita membutuhkan yang namanya partnership, yaitu bagaimana kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, lingkungan-lingkungan yang sangat berkaitan dengan lembaga kita seperti masyarakat, orang tua, kemudian para guru dan para pekerja di dalamnya. Mereka semua itu termasuk ke dalam yang terkait dunia pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita menjaga kerjasama dengan mereka, sejauh mana kita mampu untuk mewujudkan kerjasama dengan mereka, itu tentu saja akan berpengaruh besar terhadap maju atau mundurnya, merosot atau melejitnya lembaga pendidikan yang kita punya. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya networking, yaitu bagaimana kita memiliki jejaring yang luas di dalam menjalankan roda lembaga pendidikan kita. Bagaimana kita bisa memiliki cita-cita yang sangat besar sementara jaringan lembaga kita sendiri sangat terbatas. Tentu untuk menyalurkan hasil dari binaan kita, hasil dari gemblengan kita, perjuangan kita mendidik peserta didik kita membutuhkan networking yang sangat luas, baik networking dengan
lembaga perusahaan atau lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari yang kita punya ini. Misalkan kita kerjasama dengan universitas, kemudian lembaga-lembaga pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri. Begitu juga bagaimana kita melakukan kerjasama di dalam usaha pendidikan di dalam lembaga kita sendiri. Misalkan bagaimana supaya SDM yang kita bina itu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni saat mereka berakhir dari dunia pendidikan kita. Tentu saja di dalam menjalankan roda pendidikan kita harus mampu untuk menjalin jejaring dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk mendidik peserta didik kita. Misalkan bagaimana kita berusaha kerjasama dengan LSM, lembaga kemasyarakatan, kemudian bagaimana kita kerjasama dengan komunitas-komunitas yang dibutuhkan untuk peserta didik kita. Peserta didik kita perlu untuk dibekali bukan hanya sekedar wawasan yang luas, tapi juga bagaimana mereka memiliki kemampuan saat mereka terjun ke lapangan, terjun kepada dunia nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita perlu membekali mereka kemampuan-kemampuan, keahlian-keahlian yang dimungkinkan untuk bisa menjadi modal berharga buat kehidupan mereka di masa depan. Dengan kita berusaha dengan optimal, maka peradaban Islam bisa jadi akan menemukan renaissannya kembali di dalam Islam, bahwa apabila kita ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka caranya yaitu menjaga tali silaturahmi. Menjaga tali silaturahmi adalah menjaga relationship dan networking di dalam menjalankan roda kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan Islam. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.